Oke, eh, karya-karya dia ini, Hairil ini banyak. Dan salah satu tadi Kerawang Bekasi itu adalah bentuk daripada sudah dijelaskan bahwa itu bentuk apa, bukan apresiasi tapi bentuk keterlibatan seorang Hairil dalam berjuang ya. Setuju. Untuk Indonesia merdeka. Hari ini apakah puisi-puisi Hairil ini masih menurut relevan nggak di tahun 2023 ini? Bagi saya pertanyaan relevan dan tidaknya bahwa diskusi kita hari ini menggosipkan tentang dia, itu artinya kita menegaskan relevansi karya, pikiran, dan sepak terjang dia terhadap bangsa ini, dan tetap relevan. Hairil menulis satu puisi yang monumental, yang setiap usia mungkin membacanya, pernah membacanya. Setiap sekolah itu diwajibkan untuk tahu puisi ini. Mungkin Bung Rey juga tahu puisi tentang aku. Aku, ya. Itu semua zaman itu. Semua zaman. Apalagi ketika orang lagi dalam keadaan galau, lagi dalam keadaan malas, dia baca puisi itu luar biasa. Itu ketegasan eksistensial seorang Hairil sebagai penyair di satu sisi, dan sebagai seorang manusia Indonesia, manusia yang mendiami bangsa ini gitu. Dia kan menegaskan, dia kan dengan begitu lantang dia sebut dalam salah satu penggalan puisi itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dalam pemaknaan yang literal, mungkin orang akan pembaca yang sekedar menikmati itu akan saya juga sebenarnya ada dalam level pembaca yang menikmati sih. Ya. Membacanya seperti meskipun jasad dia sudah tiada, tapi dia berkeinginan untuk hidup dengan usia yang panjang. Secara literal seperti itu, tapi secara maknawi, apa istilahnya itu, makna terdalam misalnya dari ungkapan dia itu kan sebenarnya bukan hanya tentang dirinya sendiri gitu. Ya. Aku ini bukan hanya tunggal. Ya. Aku ini bisa jadi meliputi semuanya. Aku sebagai manusia, aku sebagai bangsa, aku sebagai negara. Dan itu ketegasan keberadaannya dia, ketegasan eksistensi dia, menyatakan bahwa dia mau menyatakan, kalau menurut saya ya, menurut beta pribadi, seorang Hairil ini dia lewat puisi itu dia mau menyatakan bahwa bangsa ini akan tetap gemah ripah loh jenau ya, akan tetap eksis sebagai sebuah bangsa apabila dia memenuhi syarat-syarat ini, syarat-syarat keakuan tadi yang disebut Hairil. Tidak juga kau, aku ini binatang jalang. Dia menyebut dia adalah binatang jalang. Bangsa ini sudah melewati keriuhan, jatuh, dan akhirnya bangun lagi dan berdiri tegak menjadi sebuah bangsa sampai hari ini, sampai kita mendiskusikannya hari ini. Betul. Itu kira-kira, Bung. Terakhir, Pela, momentum ini pesannya juga kepada para tokoh-tokoh bangsa hari ini, terutama tokoh-tokoh muda, terutama para pemangku kepentingan dan anak muda, terutama mungkin dikasih pesan dari perjuangan tokoh-tokoh salah satunya yang kita diskusikan hari ini adalah Hairil tadi harus dikasih tahu, bukan dikasih tahu sih, diingatkan. Tugas kita kan mengingatkan, Pela. Betul. Begitu. Diingatkan dulu ke teman-teman, biar teman-teman terutama para pejabat teras lah, kira-kira begitu, atau anak muda, silakan, Pela. Kasih catatan lah.
Ada dua hal ya kira-kira ya, Bung Rey. Pertama, dalil umum itu tentang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ketika kita menyebut sosok seperti Bung Hairil ini adalah seorang pahlawan bagi kita dan pahlawan-pahlawan yang lain, tentu dengan cara apapun, sekecil apapun, kita akan berupaya untuk memberi apresiasi kepada apa yang telah mereka tinggalkan, legasi mereka. Saya kira legasi mereka yang paling umum adalah sama-sama merawat bangsa ini, merawat kehidupan bangsa ini agar tetap hidup ya, damai, eksis damai ya, toleran, bersahabat. Apa istilahnya tuh? Saya suka dengar apa istilahnya tuh, satu-satu semacam anekdot atau adagium itu, Bung. Kalau apa ini? Kalau kita berkelahi atau ada ilustrasi, kalau suami atau istri berkelahi di dalam rumah, belanga priuk itu boleh berterbangan. Belanga priuk, sendok piring boleh berterbangan. Tapi kita jangan sampai pisah gitu. Iya. Jadi itu kira-kira yang saya maksud mengapresiasi, karena legasi yang diberikan oleh Hairil dan tokoh-tokoh lain ini adalah rumah ini gitu. Ya, rumah Indonesia kita ini. Harus jaga rumah besar ini, rumah ini, bangsa ini, rumah bangsa ini yang bernama Indonesia. Apapun perbedaan kita. Apapun perbedaannya. Itu pertama. Yang kedua adalah eksistensi bangsa ini juga termasuk ketika saya mengikuti jalur pikir seorang Hairil Anwar ini, eksistensi keberbangsaan kita ini juga tergantung pada bagaimana kita merawat bahasa kita, bahasa Indonesia, pemersatu kita, bahasa Indonesia. Bahasa ini adalah alat untuk kita bersatu. Bahasa Indonesia. Salah satu poin penting Hairil melakukan gebrakannya dalam dunia kesusastraan itu adalah bahasa. Bagaimana dia memperkenalkan bahasa Indonesia ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih fungsional kepada semua pengguna bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan hanya orang Jawa atau orang Sumatera yang bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi dari Sabang sampai Merauke, orang Papua, orang Kupang, orang Maluku, bangsa-bangsa Melanesia di timur Indonesia itu juga menggunakan bahasa Indonesia dengan begitu baik, fasih dan riang gembira gitu. Nah, jadi legasi ini yang menurut saya ditinggalkan oleh Hairil Anwar dan para pendahulu kita yang lain tentunya ya. Terlepas dari kontroversi yang melekat di dalam diri dia menurut para kritikus atau para pengamat khususnya di dunia kesusastraan, tapi bagi saya hal yang terpenting yang telah diwariskan dia kepada kita generasi sekarang itu adalah dua hal tadi. Pertama, rumah kita ini, rumah kebangsaan kita ini bernama Indonesia, dan identitas kebangsaan kita itu bahasa kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa yang kita gunakan
Yang hari ini kita bicarakan yang menggunakan kita gunakan di dalam podcast Walang Bacarita ini. Iya. Di samping penggunaan bahasa-bahasa lokal kan, betul. bahasa yang hidup di masyarakat Betul. di seluruh Nusantara.